Ketika baca ayat ini, diulang terus, dan sadar. Siapa yang bisa membantah kalau Allah adab dia hari ini? Siapa yang bisa mengandalkan, ya Allah kenapa engkau adab saya kan udah sholat 20 tahun khusyuk. Siapa yang bisa ngomong begitu kepada Allah? Siapa yang bisa ngomong kalau diadab oleh Allah SWT, bilang, kenapa ya Allah adab saya setiap hari berinfak bersedekah? Siapa di antara itu? Kita ini banyak lalai, kita rendah, nggak ada bargaining position sama sekali. Itulah inti dari ini semua. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengadab, kita ini cuma hamba, gak bisa apa-apa. Hamba yang salah lagi, keliru lagi, tergelincir lagi, gagal lagi, buat kekonyolan lagi. Hamba yang marah-marah di keluarga, marah-marah sama pasangan. Hamba yang lupa hak anak-anak. Kalau Allah mau mengadab, kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau Allah mengampuni, itu kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga kita bisa mengerti hakikat dari ilmu, dan semoga ilmu kita membuat kita lebih merendah, lebih tahu diri, dan justru dengan itulah kita merasakan kenikmatan dan ketenangan hidup. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara tetap menjadi rendah tanpa menjadi minder? Barakallahu fikum Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kontradiksi antara, atau mohon maaf, tidak ada, ya, kalau kita merendah itu nggak ada hubungannya dengan minder. Kenapa demikian? Karena merendah itulah pentauhidan kepada Allah, dan itulah ubudiyah. Ketika seseorang benar-benar fokus kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan minder itu justru lahir dari konsep lawan dari ini. Saya ingin tanya semua, kapan kita minder? Minder itu lahir dari pola membandingkan kita dengan pihak lain, dengan makhluk, dan menjadikan makhluk sebagai salah satu parameter tolak ukur. Pertanyaannya, siapa yang suruh kita demikian? Gak ada. Siapa yang suruh membanding-bandingkan Anda dengan makhluk? Kita disuruh beribadah hanya kepada Allah, bukan membanding-bandingkan. Makanya yang pertama kali membanding-bandingkan adalah iblis, dan itu yang membuat dia nggak mau sujud. Tapi dalam konteks iblis, membanding-bandingkannya bukan lari ke minder, tapi lari ke sombong. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Jadi
Jadi yang jadi masalah adalah ketika kita fokus ke makhluk dan membanding-bandingkan diri kita dengan makhluk atau dengan pihak lain, lalu nanti mengukur kapasitas diri kita dengan penggaris orang lain, itu justru antitesa dari konsep tauhid. Konsep tauhid itu diantara cabangnya, kita mengukur diri kita dengan penggaris kita, bukan penggaris orang. Ngerti nggak hadirin? Saya bilang penggaris-penggaris. Nah, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Allah nggak pernah berfirman fattaqullaha mastata'a sahibukum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan teman Anda. Nggak ada begitu. Kita ibadah tuh intimate hadirin. Kita dengan Allah. Justru itu nggak ada hubungannya dengan minder. Minder itu rendah diri karena merasa dia lebih baik daripada saya. Saya lebih kurang daripada dia. Siapa yang ngajarin begitu? Anggap aja dia lebih baik daripada kita. Terus kenapa? Gak penting. Karena kita nggak akan dihisap dengan potensi dia, dan kita nggak akan dituntut harus seperti dia. Siapa yang nyuruh kita seperti dia? Gak ada. Kita dituntut sebagai seorang hamba, semampu kita. Gak ada dituntut harus seperti si A, si B, si C. Kita dituntut untuk meneladani satu manusia terbaik, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul. Itu pun nggak dituntut harus sama ketuplek sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang bisa seperti beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengikuti dengan segala kekurangan kita. Ini agama ini luar biasa indah, luar biasa sempurna, luar biasa nyaman. Kita yang buat masalah. Siapa yang menyuruh kita? Saya harus lebih baik daripada dia. Saya harus kalahkan A, saya harus kalahkan B, saya kalahkan C, saya kalahkan C. Siapa yang nyuruh demikian? Justru agama mengatakan, Nabi SAW mengatakan, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu orang yang melawan dirinya sendiri agar tetap on track, agar tetap di atas jalan Allah. Anda bukan suruh nyalain A, B, C, Anda suruh nyalain diri sendiri. Itu pun yang dikalahkan hawa nafsu Anda. Jadi kita ini berhadapan dengan diri sendiri, bukan dengan A, B, C, D. Terus A, B, C, D itu ujiannya apa? Tujuannya apa sih Allah ciptakan kompetisi dengan manusia? Tujuannya bukan ngalahin mereka. Tujuannya, kata Allah dalam surat Al-Furqan ayat 20, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Sabar tidak kalian menghadapi itu semua. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan Rabbmu maha melihatmu. Lagi-lagi ke tauhid. Jangan fokus ke ini, fokus ke atas. Gak ada masalah. Temen aku lebih cerdas, gak ada masalah. Temanku tuh lebih pintar, gak ada masalah. Dia. Kita akan ditanya tentang nikmat yang Allah kasih ke kita, bukan nikmat yang Allah kasih ke dia. Justru semakin banyak potensi, semakin panjang pertanyaan pada hari kiamat. Jadi nggak ada alasan untuk minder. Kita lihat teman kita nih full package misalnya. Pokoknya bicara kecerdasan dia paling cerdas di kampus. Bicara kekayaan dia paling kaya sekampus. Bicara ketampanan dia paling tampan sekampus. Bicara
fisik dia yang paling atletis sekampus. Apa bicara? Hafalan paling hafal sekampus 30 juz. Apalagi yang kurang? Hadirin, Allah berfirman, antum udah hafal ayatnya, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di hari itu semua akan ditanya tentang seluruh nikmat-nikmat yang Allah kasih. Emang antum pikir hidung mancung antum nggak ditanya sama Allah? Itu hidung itu bisa membuat fitnah segala, itu ditanya, dipakai buat apa aja. Emang wajah nggak ditanya sama Allah? Kecerdasan nggak ditanya? Hafalan yang kuat nggak ditanya? Daya analisa yang tajam nggak ditanya? Uang nggak ditanya? Ditanya sama Allah. Lah kok Anda minder karena itu loh. Justru kalau kita minim potensi karena Allah kasihnya demikian, bisa jadi itu cara Allah menyelamatkan kita pada hari kiamat. Sehingga pencapaian kita nggak berat-berat, sesuai dengan potensi yang Allah kasih, gitu loh. Nanti kan Allah tanya, kenapa Anda pencapaiannya seperti ini? Ya kan engkau ngasihnya segini, ini udah maksimal. Oh iya benar, alhamdulillah masuk surga antum. Enak. Yang antum minderin panjang pertanyaannya. Itu loh. Itu poin. Jadi buat apa minder? Minder itu karena kita membandingkan. Yang pertama kali membanding-bandingkan iblis. Jadi udah jadi diri sendiri. Dan merendahlah kepada Allah. Makanya kalau kita merendah kepada Allah, justru kita akan aktif, agresif, tapi on track, gak offside. Dan semangat gitu loh. Dan hidup itu penuh dengan energi. Itu. Ihris ala ma yanfa'uk. Kan tadi kita bilang, kalau orang udah merasa bersalah, merasa kotor, lalu dikasih nikmat, dibaikin pula, dia akan merasa tahu diri dan dia akan nurut. Begitu nurut, Nabi SAW bersabda, ihris ala yanfa'uk, bersungguh-sungguh dalam mengejar yang bermanfaat bagi anda. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah, jangan down, jangan balik kanan, hadepin. Semangat dia. Oh, Nabi SAW suruh saya semangat saya. Nabi SAW menyuruh saya ngejar. Nabi SAW mengatakan jangan lemah. Tapi dilakukan dengan kerendahan hati. Dilakukan bukan dengan brand image sebagai pahlawan, tapi dilakukan sebagai seorang hamba yang nurut dan nggak punya nilai tawar di hadapan Robnya Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus dilakukan. Jadi enak hidup gitu loh. Bukan karena saya enggak, tapi karena saya harus lakukan itu untuk mendapatkan cinta Rob saya. Kan begitu. Bukan biar mereka tahu siapa saya. Ya kalau biar mereka tahu, tunjukkan KTP aja, hadirin. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Makanya kan kalau di dunia di lapangan kan, makanya ada istilah man got to do what man got to do gitu loh. Laki-laki sejati itu bukan ingin pamer atau apa. Mereka hanya melakukan apa yang harus mereka lakukan. Itu aja udah. Makanya kan emang antum pernah baca dalam sirah ketika Rasulullah SAW kecil ditanya cita-citamu apa nak? Jadi nabi? Enggak ditanya. Bukan ke sana. Tapi begitu Allah kasih amanat, man got to do what man got to do. Gitu aja. Harus dilakukan. Itu bukan ambisi. Nabi SAW nggak ada ambisi terhadap dunia. Tapi begitu dikasih amanat, kerjain. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan waktu sudah habis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.